down, I know you got me, baby. Halo semuanya, selamat datang di sesi belajar matematika kali ini. Hari ini kita akan membahas satu pondasi paling penting dalam kalkulus, yaitu teorema limit utama. Memahami 9 sifat ini akan membantu kalian menyelesaikan soal limit yang kompleks dan jauh lebih mudah dan terstruktur. Mari kita bedakan satu persatu. Nah, sifat pertama adalah limit konstanta. Jika kita mencari limit dari sebuah angka tetap konstanta, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Jadi, berapapun nilai X mendekati C, nilainya tidak akan berubah. Nah, yang kedua adalah limit identitas. Jika kita memiliki limit X untuk X mendekati C, maka kita cukup menggantikan X dengan nilai C tersebut. Hasilnya adalah C. Yang ketiga adalah perkalian konstanta dengan fungsi. Sifat ketiga menunjukkan boleh kita keluarkan dari operasi limit. Selesaikan limit fungsinya dulu, baru kalikan dengan konstantanya. Nah, sifat yang keempat dan kelima sangat serupa, limit bersifat distribusi, yaitu limit penjumlahan dan selisih terhadap penjumlahan dan pengurangan. Artinya, limit dari jumlah dua fungsi sama-sama dengan jumlah diri masing-masing limit fungsinya. Begitu juga dengan pengurangan. Yang keenam, yaitu limit perkalian. Limit perkalian sama seperti penjumlahan. Limit dari perkalian dua fungsi adalah hasil kali dari limit masing-masing fungsi. Sangat adil bukan? Nah, untuk yang ketujuh yaitu limit pembagian. Limit pembagian, kita bisa membagikan limit atas dengan limit bawah. Tapi ingat satu syarat penting, hasil limit fungsi penyebut yang di bawah tidak boleh sama dengan 0 agar hasilnya tetap terdefinisi. Untuk limit yang ke-8 yaitu limit pangkat. Nah, limit pangkat, jika sebuah fungsi dipangkatkan, kita bisa mencari nilai limit fungsi yang terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya kita pangkatkan sesuai eksponennya. Oke, yaitu yang terakhir, limit akar. Nah, limit akar bisa masuk ke dalam akar, namun perhatikan syaratnya. Jika akarnya genap seperti akar kuadrat, maka nilai limitnya di dalamnya harus positif atau lebih besar dari 0. Tentang teorema B, teorema substitusi. Jika f suatu fungsi polinom atau fungsi rasional, maka limit x menuju c, fx sama dengan fc. Dalam kasus fungsi rasional, nilai penyebut di c tidak 0. Teorema ini memungkinkan pencarian limit fungsi polinom dan rasional cukup dengan menggantikan c untuk x. Kasus 0/0. Jika teorema B tidak berlaku limit penyebut 0 dan menghasilkan bentuk tak tentu 0/0, maka lakukan penyederhanaan aljabar dalam mengambil limitnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema Apit. Teorema Apit ini digunakan untuk mencari limit sebuah fungsi yang sulit dihitung dengan cara mengapitnya di antara dua fungsi lain yang nilai limitnya lebih mudah diketahui. Jadi intinya, jika sebuah fungsi berada di tengah-tengah dua fungsi lain dan kedua fungsi itu punya limit yang sama, maka fungsi di tengah juga akan mengikuti limit tersebut. Nah, kita misalkan di sini
misalkan kita punya 3 fungsi, f(x), g(x), dan h(x). Ada tiga fungsi. Nah, jika f(x) kurang dari sama dengan g(x) dan g(x) kurang dari atau sama dengan h(x) untuk semua nilai x yang dekat dengan c, kecuali x sama dengan c. Maka kita bisa lanjut ke pengecekan limitnya. Jika limit f(x) saat x mendekati c sama dengan L dan limit h(x) saat x mendekati c juga sama dengan L, maka otomatis limit gx saat x mendekati c juga akan sama dengan L. Semua teorema limit, termasuk teorema Apit, itu berlaku untuk limit kiri dan limit kanan. Artinya, pendekatan dari sisi kiri dan dari sisi kanan tetap bisa digunakan selama syarat pengampitan itu terpenuhi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal penerapan teorema A. Soalnya hitunglah limit x menuju 4, 3x pangkat 2 kurang 2x. Nah, pertama, limit dari selisih dua fungsi itu masing-masing kita pisah menjadi limit x menuju 4, 3x pangkat 2 kurang limit x menuju 4, 2x. Nah, baru kemudian kita konstantakan, sehingga angka 3 dan 2 itu dikeluarkan. Setelah dikonstantakan, maka x mendekati 4, nilai limit x itu sendiri adalah 4. Jadi, langsung diganti saja x dengan 4. Maka, 4 kuadrat sama dengan 16, maka 3 dikali 16 sama dengan 48, dikurang 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga 48 dikurang 8 sama dengan 40. Jadi, begitu caranya ya teman-teman untuk teorema A. Nah, sekarang kita masuk ke teorema B. Soalnya adalah carilah limit x menuju 2, 7x pangkat 5 kurang 10x pangkat 4 kurang 13x tambah 6 per 3x pangkat 2 kurang 6x kurang 8. Nah, perlu kita ingat teman-teman, kalau fungsi bentuk pecahan rasional dan penyebutnya tidak jadi 0, ketika kita masukkan nilai x yang dicari, bisa kita langsung masukkan x ke pembilang dan penyebut lalu kita bagikan hasilnya. Nah, maka x ini langsung kita ganti saja dengan 2. Sehingga menjadi 7 dikali 2 pangkat 5 dikurang 10 kali 2 pangkat 4 dikurang 13 kali 2 tambah 6. Nah, pertama kita hitung dulu nih yang berpangkat. Maka 2 pangkat 5 sama dengan 32, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, setelah kita hitung pangkatnya, maka kita kalikan. 7 kali 32 sama dengan 224, 10 kali 16 sama dengan 190, 13 kali 2, 26. Nah, setelah itu jumlahnya kita kurangi. 224 kurang 160 dikurang 26. Kemudian kita tambah dengan 6, sama dengan 42. Nah, untuk penyebutnya juga sama, x-nya tinggal kita ganti dengan 2, sehingga menjadi 3 kali 2 pangkat 2 kurang 6 kali 2 kurang 8. Nah, kemudian baru kita hitung 3 kali 4. Nah, kenapa 4? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, baru kita hitung jumlah hasilnya ini. 12 kurang 12 sama dengan 0. Kemudian dikurang 8 sama dengan min 8. Nah, baru kita bagi pembilang dengan penyebutnya, sehingga menjadi 44 per min 8. Nah, baru disederhanakan dengan bagi pembilang dan penyebutnya sama dengan 4. Sehingga menjadi min 11 per 2. Oke, mantap banget penjelasan contoh teorema A dan B tadi. Nah, sekarang aku bakal lanjutin ke contoh penerapan teorema C atau yang biasa kita kenal dengan teorema Apit. Contoh ini sedikit unik karena kita bakal cari nilai limit fungsi yang terjepit di antara dua fungsi lain. Yuk mulai! Coba perhatikan contoh penerapan untuk teorema C. Kita diminta mencari nilai dari limit gx untuk x mendekati 2. Masalahnya kita nggak tahu rumus fungsi gx itu apa. Tapi kita tahu kalau dia memenuhi sebuah ketaksamaan. Bentuk ketaksamaannya itu x kuadrat dikurang 4x tambah 6 kurang dari atau sama dengan gx dan gx kurang dari atau sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x tambah 10. Untuk menyelesaikannya, kita harus tentukan dulu yang mana batas atas dan yang mana batas bawah.
Caranya itu gampang banget, kita tinggal lihat tanda ketak samaannya. Lihat fungsi di sebelah kiri, itu tandanya kurang dari. Itu otomatis jadi batas bawah karena nilainya selalu lebih kecil atau sama dengan GX. Sedangkan fungsi di sebelah kanan itu otomatis jadi batas atas karena dia membatasi GX supaya tidak besar dari nilai fungsi tersebut. Jadi GX ini benar-benar terkurung di tengahnya. Untuk penyelesaiannya, sekarang kita cek nilai limit dari kedua pengapitnya. Untuk batas bawah, kita substitusikan 2 ke fungsi x kuadrat kurang 4x tambah 6. Itu sama dengan 2 kuadrat kurang 4 dikali 2 ditambah 6. Hasilnya adalah 4 kurang 8 tambah 6 sama dengan 2. Untuk batas atas, kita substitusikan juga 2 ke fungsi 2x kuadrat kurang 8x tambah 10. Itu sama dengan 2 dikali 2 kuadrat kurang 8 dikali 2 lalu ditambah 10. Hasilnya adalah 8 kurang 16 ditambah 10 sama dengan 2. Nah, karena limit batas bawah itu sama dengan limit batas atas, maka menurut teorema Apit, GX yang di tengah tadi otomatis ikut menuju angka 2. Jadi nilai limit GX untuk X mendekati 2 adalah 2. Gimana? Kelihatan kan bedanya kalau sudah masuk ke contoh soal? Jadi jauh lebih gampang dipahami. Nah, sebelum video ini berakhir, kami punya 3 soal latihan buat kalian coba kerjain sendiri sebagai ajang pembuktian kalau kalian sudah paham materi hari ini. Soal nomor 1 itu, kalian tinggal pakai aturan perkalian dan substitusikan aja angka yang diminta ke tiap kurungnya. Soal nomor 2, hitung dulu yang di dalam kurung sampai tuntas baru dipangkatkan. Soal nomor 3 ini, hati-hati ya, ini soal jebakan. Kalau langsung disubstitusikan, hasilnya bakal jadi bentuk tak tentu, yaitu 0/0. Jadi kalian harus pakai teknik pemfaktoran dulu ya. Coba kalian kerjakan sekarang dan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Kalau video pembahasan ini ngebantu kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.